Andes Freddy Hatulung MUA saat ini menjabat sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Freddy bergabung dengan Denkominfo sejak tahun 2005. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Hubungan Politik, Komunikasi dan Informasi Bappenas. Peraih gelar master di bidang Urban Affairs dari Boston University, Boston, Amerika Serikat tahun 1989 ini juga sempat menjabat sebagai Ketua Asia Institute Broadcasting Development tahun 2008 hingga 2010. Selain itu, Freddy juga dikenal luas publik sebagai tokoh kehumasan di Indonesia. Ia saat ini memimpin organisasi humas pemerintahan, Bako Humas. Di bawah kepemimpinannya, Bako Humas mensyaratkan PR pemerintah harus memiliki kompetensi berupa wawasan pengetahuan yang luas dan keterampilan teknis serta profesionalisme guna menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama menghadapi komunitas ASEAN 2015. Kesibukannya sebagai seorang birokrat ternyata masih sempat meluangkan waktu untuk menulis buku. Ya, Freddy Hatulung memang aktif menulis. Buku-buku buah pikirannya yang telah diterbitkan antara lain Berkomunikasi di Ruang Publik, Implementasi Kehumasan Pemerintah, kemudian Indonesia Baru yang Membanggakan, dan PR in Government, Bunga Rampai Program Kehumasan Pemerintah. Sebagai pejabat, akademisi, dan praktisi public relations, Freddy Hatulung sering menjadi pembicara di berbagai seminar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dr. Dino Patijalal adalah sosok diplomat ulung yang juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di era Presiden SBY. Dino Patijalal menyelesaikan pendidikan SD Muhammadiyah dan SMP di Al-Azhar. Setelah itu ia hijrah ke Amerika Serikat dan bersekolah di McLaren High School, dan kemudian melanjutkan pendidikan sarjana strata 1 di Carleton University, Ottawa, Kanada. Gelar master diraihnya dari Simon Fraser University di British Columbia, sedang gelar doktor bidang hubungan internasional diraihnya dari London School of Economics and Political Science. Dino Patijalal memulai karirnya di Departemen Luar Negeri RI di tahun 1987. Berbagai bidang penugasan penting pernah diemban pria kelahiran di Beograd, Yugoslavia 10 September 1965 ini. Putra dari diplomat senior Profesor Hashim Jalal ini antara lain pernah terlibat dalam penyelesaian konflik Moro di Filipina Selatan, sengketa Laut Cina Selatan, dan Timur Timur sebagai juru bicara Satgas Pelaksana Penentuan Pendapat. Dino Patijalal juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Politik KBRI Washington dan Direktur Amerika Utara dan Tengah Departemen Luar Negeri. Kemampuannya berdiplomasi membuatnya dipercaya sebagai juru bicara di masa Presiden SBY dan kemudian ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat di tahun 2010 hingga 2013. Saat menjadi Dubes Amerika Serikat, Dino Patijalal menjadi penggagas pembentukan Diaspora Indonesia, sebuah organisasi untuk orang Indonesia yang hidup di luar negeri. Dino Patijalal mencapai puncak karirnya sebagai diplomat saat ia resmi diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri RI pada Juli 2014 lalu. Kini, selain sebagai diplomat, Dino Patijalal juga dikenal sebagai aktivis, akademisi, dan penulis buku bestseller nasional. Hingga kini ia telah menulis sedikitnya 7 buah buku, antara lain Harus Bisa, Seni Memimpin ala SBY, dan Life Stories Resep Sukses dan Etos Hidup Diaspora. Sosok diplomat yang satu ini awalnya dikenal sangat akrab dengan ketenaga kerjaan. Ya, dialah Ramli Saud, SHLLM, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, Somalia, dan Djibouti yang berkedudukan di Addis Ababa. Sebelum bertugas sebagai Dubes, Ramli Saud memang menjabat sebagai Deputi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI. Disinilah alumnus Fakultas Hukum UI itu bertarung agar para TKI Indonesia bisa lebih bermartabat dan terlindungi. Saat itu ia mengupayakan agar Indonesia lebih banyak mengirim tenaga kerja terampil, bukan domestik. Keberhasilannya di bidang ketenaga kerjaan membuatnya dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengemban tugas sebagai Duta Besar. Peraih gelar master di bidang hukum dari Monash University, Australia ini, resmi menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Ethiopia, Somalia, dan Djibouti sejak tahun 2010 hingga 2014. Sejak menjadi Duta Besar, Ramli Saud sangat peduli akan dunia pendidikan. Ia sering menjadi dosen tamu dan pembicara di berbagai seminar yang diadakan universitas di Indonesia dan di luar negeri, termasuk di negara tempatnya bertugas. Kini setelah bebas dari tugas sebagai Dubes, Ramli Saud pun kian dikenal sebagai sosok akademisi yang menjadi panutan para mahasiswa, khususnya mereka yang concern terhadap dunia diplomasi. Walhasil,
Ia banyak diminta mengisi kuliah umum di berbagai universitas di Indonesia dan menjadi pembicara di berbagai seminar. Satu hal yang menarik dari sosok Ramli Saud ialah bahwa ia seorang pecinta lukisan. Tak heran jika melirik timeline akun Facebook dan Twitternya, kita pasti akan menemukan berbagai lukisan indah yang ia upload, baik itu koleksinya maupun bukan. Selain lukisan, Ramli Saud juga pecinta musik. Saat menjadi Duta Besar RI, ia sempat memboyong para seniman dan musisi Indonesia. Salah satunya penyanyi reggae asal Indonesia Ras Muhammad ke Ethiopia. Di akhir tugasnya sebagai Duta Besar, Ramli Saud mendapat penghargaan berupa Award Outstanding Performance dari pemerintah Ethiopia karena dianggap berjasa mempromosikan hubungan Indonesia-Ethiopia. Media Tama Suryo Diningrat merupakan sosok jurnalis handal dari koran berbahasa Inggris nomor 1 di Indonesia, The Jakarta Post. Karirnya di dunia jurnalistik terbentang panjang. Lebih dari 2 dekade ia berkarir di dunia jurnalistik, mulai dari menulis berbagai topik lokal maupun internasional, hingga akhirnya ia fokus pada isu-isu yang berhubungan dengan sosial politik dan kebijakan luar negeri. Media Tama Suryo Diningrat yang juga seorang akademisi internasional ini dianggap sebagai generasi yang lahir di tengah perkembangan cepat new media, yang dengan tetap mempertahankan kualitas terbaik jurnalisme surat kabar. Peraih gelar sarjana ilmu politik dari Carleton University ini menamatkan gelar masternya di Graduate School of International Development Studies, Dalhousie University, Halifax, Kanada. Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Dimas ini adalah sosok jurnalis yang juga lulusan universitas ternama di dunia, Harvard University. Ia menamatkan masa fellowship-nya sebagai periset di Weatherhead Center of International Affairs di Harvard tahun 2009. Selain sebagai jurnalis, ia juga sempat bekerja sebagai analis di sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pemerintahan dan hubungan masyarakat selama 2 tahun. Selain itu, ia aktif sebagai kontributor untuk beberapa buku dan jurnal penelitian. Media Tama Suryo Diningrat juga sering menjadi peserta maupun pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi nasional dan internasional.